musibah yang paling besar yang pernah menimpa umat ini adalah wafatu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Makanya hati-hati dengan hutang. Ketika itu Rasulullah mengatakan, siapa yang memiliki hak kepadaku ambil, siapa yang mengambil kasih Allah dia makan minum dikasih dia. Mungkin dia mengambil dari tempat sampah, tetapi Allah jamin rezekinya. Kita mengumpulkan harta, kita punya jabatan, kita punya rumah di sana sini, aset banyak, tapi kita tidak bertemu dengan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam surga. Percuma semua itu, tidak akan bermanfaat. Allahumma ighfir lana wa liwalidina wa limasyayikhina wa liman lahu haqqun 'alaina wa lil muslimina wal muslimat. Allahumma hdina lima ikhtalafa fihi minal haqqi bi idnik. Innaka tahdi man tasha ila siratal mustaqim. Allahumma taqabbal minna qiyamana wa sujudana wa salatana wa du'aana waj'alna minas salihin was salihat wa khtim hayatana bi husnil khatimah ya rabbal alamin. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita memuji Allah yang telah banyak memberikan kita nikmat. Nikmat yang sangat besar adalah nikmat iman dan nikmat Islam. Jika Allah Subhanahu wa taala memberikan kita dua nikmat ini, maka meskipun kita tidak mendapatkan bagian dari dunia, maka dua nikmat itu sudah sangat cukup, bahkan melebihi dari cukup dari segala nikmat yang ada. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, musibah yang terbesar yang pernah menimpa umat ini, musibah apa? Musibah apa kira-kira yang terbesar yang pernah menimpa umat ini? Mungkin ada jamaah yang bisa menjawab atau yang tahu musibah terbesar umat ini. Perpecahan. Ya, bagus Ustaz. Ada lagi? Disebutkan oleh cinta, syubhat, musibah syubhat, ya itu diantaranya. Tetapi para ulama menjelaskan bukan itu musibah terbesar yang pernah menimpa umat ini. Disebutkan oleh para ulama sejarah bahwasanya musibah yang paling besar yang pernah menimpa umat ini adalah wafatu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wafatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Suatu ketika Rasul sallallahu alaihi wasallam itu berceramah di hadapan para sahabatnya. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Inni la ashtaq li ahbabi." Aku itu sangat rindu dengan ahbabi, kekasihku. Aku sangat rindu dengan para kekasihku. Maka mendengar ungkapan Rasulullah, para sahabat ini langsung berdiri. Ya Rasulullah, alasna bi ahbabik. Ya Rasulullah, bukankah kami inilah para kekasihmu ya Rasulullah? Kenapa rindu? Kami ada di sekelilingmu ya Rasulullah. Apa kata Rasulullah? La, bal antum ashabi. Tidak wahai sahabatku, kalian itu bukan hanya sekedar kekasihku. Kalian adalah para sahabatku yang berjuang bersamaku, membersamaiku, terus seperjuangan bersamaku. Ya. Akan tetapi para kekasihku adalah hum qaumun, mereka adalah suatu kaum di akhir zaman yu'minuna bi walam yarawni, yang mereka itu beriman kepadaku, mereka yakin dengan kebenaran risalahku, sedangkan mereka belum pernah sekali bertemu denganku, belum pernah melihatku. Ketika Rasul sallallahu alaihi wasallam ini mengungkapkan rasa rindu dia kepada orang-orang yang beriman kepada Rasulullah, kepada orang-orang di akhir zaman yang cinta dengan Rasulullah, maka sudah selayaknya kita pun membalas rindu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
Siapa yang tidak rindu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Yang ketika itu Abu Bakar radhiyallahu anhu menangis karena sebuah untaian kata dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di atas mimbar. Disebutkan dalam riwayat yang sahih bahwasanya Rasul sallallahu alaihi wasallam jalasa 'alal mimbar, duduk di atas mimbarnya. Fa khataba, kemudian khutbah di depan para sahabatnya. Rasul SAW menyampaikan, innallaha ikhtara ala abdin min ibadihi. Sungguhnya Allah Subhanahu wa taala ini memberikan pilihan kepada hamba dari hamba-hambanya, baina an yakhtara zahratan minad dunya ma syaa wa baina ma indallah, yaitu pilihan antara memilih dunia beserta seluruh isinya, masya, sesuai yang dia inginkan, yang dia kehendaki, yang dia pinta. Minta umur panjang tanpa ada berhentinya, tanpa ada wafatnya, akan Allah Subhanahu wa taala kabulkan. Minta harta benda yang melimpah, tidak akan habis, bukan 7 turunan lagi, semaunya dia, terserah yang dia inginkan, tidak akan pernah habis, akan diberi Allah Subhanahu wa taala. Diberi kekal di dunia, hartanya melimpah, tidak akan pernah habis. Wa baina an yaqtara ma indallah. Pilihan yang kedua adalah apa yang Allah siapkan di sisinya. Jika memilih pilihan pertama, kekal di dunia, maka tidak bertemu dengan Allah di surganya kelak. Jika memilih pilihan kedua, dia akan siap meninggalkan dunia beserta seluruh isinya. Fakhtara ma indallah, maka hamba ini memilih apa yang Allah siapkan di sisinya. Tanpa ragu, dia memilih apa yang Allah siapkan di sisinya, meninggalkan dengan dunia beserta seluruh isinya. Fabaka Abu Bakr radhiyallahu anhu. Ketika itu Abu Bakar radhiyallahu anhu menangis. Menangis ini Abu Bakar radhiyallahu anhu, banyaknya sahabat mendengar. Yang paham hanya Abu Bakar. Kenapa? Abu Bakar tahu bahwasanya yang dimaksud dengan hamba tersebut adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia tahu bahwasanya ini tanda Rasul sallallahu alaihi wasallam akan diangkat Allah, akan meninggalkan dunia beserta isinya, akan meninggalkan para sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maka ketika itu Abu Bakar menangis. Rasul sallallahu alaihi wasallam melihat Abu Bakar menangis, washtadda buka'uhu. Menangis dia histeris Abu Bakar ini. Nangis. Abu Bakar itu raqiqul qalb, hatinya lembut dia. Hatinya lembut, jiwanya tenang, teduh dia. Maka ketika itu kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, ala rislik ya Abu Bakrin, pelan-pelan ya Abu Bakar, tahan dirimu. Kemudian Rasul sallallahu alaihi wasallam memerintahkan untuk menutup seluruh pintu yang ada di Masjid Nabawi ketika itu kecuali pintu Abu Bakar. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, kalau boleh aku mengambil menjadikan seorang manusia sebagai kekasih terdekatku, lattakhattu Abu Bakrin khalila. Niscaya aku akan menjadikan, memilih Abu Bakar sebagai kekasih terdekatku. Ya. Walakin ukhuwatul Islam, akan tetapi hal tersebut tidak diperkenankan. Yang hanya kita cintai hanya Allah Subhanahu wa taala, melebihi apapun. Dia hanyalah saudara seislam. Kita sedikit bercerita tentang kisah detik-detik wafatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang disebutkan para ulama tarikh sejarah tentang musibah terbesar umat ini. Rasul sallallahu alaihi wasallam sakit, ya. Disebutkan sakitnya Rasulullah gara-gara ada seorang wanita Yahudi, dia memberikan daging. Disebutkan di riwayat bahwasanya daging tersebut adalah paha kambing. Dihadiahkan kepada Rasulullah. Dia katakan, apakah benar itu Muhammad adalah utusan Allah? Jika benar, dia akan tahu bahwasanya di daging itu ada racunnya. Jadi dikasih racun oleh wanita Yahudi. Dia ingin mengetahui benar tidak dia ini Muhammad utusan Allah. Dihadiahkanlah. Sehingga Rasulullah SAW makan, sudah sempat tergigit, sudah sempat masuk mulutnya, kemudian daging tersebut mengisyaratkan
di dalam dagingku ini ada racun. Rasulullah SAW membuangnya, dan para sahabat sebagian juga sudah terlanjur memakan sedikit. Maka disebutkan sakitnya Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam di akhir-akhir menjelang wafatnya sebab pengaruh racun ini. Racunnya kuat. Ya, di antara beberapa sahabat pun ada yang meninggal. Maka Rasul SAW itu sakitnya sakit panas. Disebutkan dalam beberapa riwayat bahwasanya wa innal anbiya, sungguhnya para nabi itu la yubtala, diberikan ujian sakit yang berlipat-lipat dibandingkan manusia biasa. Maka ketika itu Rasulullah SAW panasnya panas sekali. Kemudian Ibunda Aisyah radhiyallahu taala anha memberikannya kompres, dikasih air di wajah Rasulullah, di kepalanya. Sebentar saja mengering air tersebut saking panasnya. Kemudian Rasul sallallahu alaihi wasallam itu melihat para sahabatnya hendak melaksanakan sholat. Bangkit Rasulullah sallallahu alaihi wasallam minta wudu. Ya, minta wudu Rasulullah, kemudian dipandu oleh beberapa sahabat untuk jadi imam. Salatlah Rasulullah SAW ketika itu menjadi imam. Baru beberapa rakaat belum selesai, pingsan Rasulullah SAW. Saking panasnya, saking beratnya ujian, sakitnya Rasul SAW. Ketika pingsan, berhenti kaum muslimin salat, ditandu lagi, dibawa lagi ke kamarnya Aisyah radhiyallahu anha. Maka ketika itu Rasulullah SAW siuman, ya. Kemudian bangun. Pertama pertanyaan Rasulullah adalah asallan nas, apakah manusia sudah sholat? Pertama yang dipikirkan Rasulullah itu adalah sholat. Apakah mereka sudah sholat? Belum ya Rasulullah. Hum yantadhiruk, mereka menunggumu ya Rasulullah. Ya, saking betapa besarnya pahala sholat ini, dahsyatnya sholat ini, kewajiban seorang hamba. Kata Rasulullah SAW, as-salatu khairu mawdu', yaitu sholat adalah sebaik-baik perkara. Sebaik-baik perkara. Ada seorang sahabat Rasulullah SAW, dia ini masih muda Pak, usianya antara 10 sampai 15 tahun. Dia miskin, tidak punya keluarga, tidak punya rumah, tidak punya harta. Tapi dia ini senang berkhidmat dengan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jadi ketika Rasulullah SAW masuk rumahnya, dia tunggu di pinggir rumah dekat dengan pintu agar dia bisa membersamai Rasulullah dan agar dia bisa berkhidmat dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Cintanya kepada Rasulullah itu luar biasa. Dia tidak peduli, dia tidak punya harta, dia tidak punya rumah, yang penting dekat dengan Rasulullah. Ketika Rasulullah masuk rumah, dilihat dia ini cuma punya satu pakaian tipis pula. Pakaiannya satu tipis karena miskin, dia tidak punya rumah. Sedangkan ketika itu malam gelap gulita, anginnya dingin. Jadi Rasulullah SAW melihat kasihan. Masuk Rasulullah SAW ketika sudah tengah malam, keluar lagi. Apa kata Rasulullah kepada sahabat ini? Masih usia, bayangkan usia masih antara 10 dan 15 tahun. Tapi cara berpikirnya sudah sangat dewasa. Khidmat dengan agama Allah, khidmat dengan Rasulullah. Ketika itu dia katakan, wahai sahabatku, hal laka min hajah. Kamu punya hajah tidak? Punya kebutuhan tidak? Kata sahabat ini, mali min hajah ya Rasulullah. Aku tidak punya kebutuhan ya Rasulullah. Aku cukup seperti ini, sehat, diberikan nikmat. Ya. Kalau kita ditawari seperti itu, langsung kita minta, ya Rasulullah, ada baitul mal, berikan saya harta, buatkan saya rumah, nikahkan saya. Masih muda ini. Maka dia tidak mengatakan itu. Dia mengatakan, mali min hajah ya Rasulullah. Aku tidak punya hajah ya Rasulullah. Ketika itu Rasulullah nanya lagi, mengisyaratkan bahwasanya engkau itu pakaianmu cuma satu. Ya. Aku ingin membantumu, tapi Rasulullah SAW tidak ingin seketika langsung mengatakan, menawarkan, khawatir ada perasaan tidak nyaman di hati sahabat ini. Diulang oleh Rasulullah, engkau punya hajah tidak? Aku akan mintakan kepada Allah. Ya, aku akan mintakan kepada Allah. Ya Rasulullah, kalau aku memiliki permintaan, boleh tidak aku berpikir dahulu? Silakan, kata Rasulullah. Berpikirlah sahabat ini. Ingin menggunakan kesempatan terbaik. Tawaran dari Rasulullah, minta langsung kepada Allah Rasulullah ini. Maka sahabat tersebut mengatakan, ya Rasulullah, aku memiliki satu hajah saja. Ud'ullaha
an akun murafiqaka fil jannah. Ya Rasulullah, doa kepada Allah, aku membersamaimu kelak sampai di dalam surga. Aku tidak memiliki permintaan dunia. Aku tidak ingin minta rumah, minta pakaian, minta harta. Aku cukup bisa membersamaimu di dalam surga kelak. Ya. Allahu Akbar. Seorang anak usianya baru 10-an tahun, cara berpikirnya apa? Berpikir akhirat. Ini yang harus kita ikuti. Bagaimana caranya kita itu bisa mendidik diri kita dulu, kemudian orang lain, agar hati kita itu terpaut dengan negeri akhirat. Dunia ini akan hilang, dia musnah. Semua yang akan mengumpulkan dunia akan dia tinggalkan. Yang dia bawa cuma satu dari dunia, satu dari akhirat, yaitu hanya kain kafan yang dia bawa. Yang dia bawa hanya kain kafan dengan amalan-amalannya, amalan buruk atau amalan soleh, tidak ada yang lain. Maka kata Rasulullah SAW ketika itu, a'inni ala nafsika bikasratis sujud. Kalau begitu wahai sahabatku, bantu aku dengan perbanyak sujudmu. Ya. Perhatikan di sini Rasulullah SAW tidak memerintahkan kalau begitu berdoa banyak-banyak kepada Allah, tapi apa? Bantu aku dengan perbanyak sujudmu. Karena sujud itu adalah sebab paling besar mendekatkan diri hamba kepada Allah. Sebab paling besar diijabah segala hajah-hajahnya. Kita kalau punya hajah, jangan langsung pergi ke RT, pergi ke orang kaya minta kebutuhan kita, tidak. Pergi dulu ketuk masjid, pergi pintu Allah ketika orang tidur. Jam 2, jam 3 malam di rumah Allah ketika orang tidak ada yang melihat. Minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Masa orang kafir yang gila, orang kafir gila lagi, dikasih Allah dia makan minum, dikasih dia. Mungkin dia mengambil dari tempat sampah, tetapi Allah jamin rezekinya dan tidak sakit dia. Orang kafir yang gila, dijamin rezekinya. Masa mukmin seorang beriman minta dengan Allah tidak diberi? Mustahil itu, ya, mustahil. Maka ketika Rasulullah SAW sudah sangat berat sakitnya, Rasul sallallahu alaihi wasallam perintahkan Abu Bakar radhiyallahu anhu untuk menjadi imam. Kata Aisyah, ya Rasulullah, innahu rajulun raqiqul qalb. Dia itu seorang yang dia hatinya lembut. Dia tidak bisa melanjutkan bacaan Al-Qur'annya apabila sudah menangis. Akibatnya nanti kaum muslimin tidak bisa melanjutkan salat jamaah. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, perintahkan Abu Bakar menjadi imam. Rasul SAW terus memerintahkan. Akhirnya diketahui Abu Bakar belum datang. Kemudian diperintahkanlah Umar ibn Khattab menjadi imam. Naiklah Umar ibn Khattab menjadi imam. Salat dia. Umar ibn Khattab ini kalau jadi imam suaranya bergemuruh. Satu masjid terdengar karena suaranya nyaring. Maka ketika itu Rasul SAW mendengar suaranya Umar. Kata Rasul SAW, Aina Abu Bakar? Mana Abu Bakar? Mana Abu Bakar? Ya, sungguhnya Allah dan Rasulnya dan kaum muslimin tidak ridho kecuali Abu Bakar yang menjadi imam. Ketika itu dibatalkanlah sholat. Akhirnya ditunggu Abu Bakar sampai datang Abu Bakar radhiyallahu anhu. Ketika itu Abu Bakar diperintahkan menjadi imam. Dia tidak mau karena hadirnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka dipaksa ini Abu Bakar sampai akhirnya Abu Bakar maju menjadi imam. Ya. Akhirnya selesai sholat. Rasul sallallahu alaihi wasallam naik mimbar, kemudian berkhutbah, dan ini adalah akhir kali khutbah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man kanat qad akhadtu alaihi mal," barang siapa yang telah aku ambil hartanya, maka ini hartaku. Siapa yang telah aku ambil hartanya, ini hartaku. Ambil, dan aku lebih mencintai orang yang dia mengambil haknya terhadap diriku, karena aku tidak menginginkan bertemu Allah dalam kondisi aku memiliki hutang kepada seorang pun. Pak, utang ini hati-hati. Rasul sallallahu alaihi wasallam itu nabi yang diampuni seluruh dosa yang telah lalu dan yang akan datang. Dijamin Allah surga, tempat tertinggi. Tapi dia mengatakan, aku tidak ingin bertemu Allah dalam kondisi memiliki hak kepada orang lain. Ada sahabat dia punya utang cuma 2 dirham. 2 dirham itu ringan, bukan 2 emas, 2 keping perak. Ya.
Kalau sekitar sekarang itu sekitar 100 ribuan lah. 100 ribuan, ya. Maka apa? Maka Rasul sallallahu alaihi wasallam mau salat ini Allah, kemudian berhenti. Hal li sahibikum dainin? Apakah sahabat kalian punya utang? Iya Rasulullah, dia punya utang 2 dirham. Mendengar itu Rasulullah mundur. Shalli bi ashabik. Salatlah dengan sahabatmu. Salatkan sahabatmu. Rasulullah tidak mau salatkan ketika itu. Gempar ini sahabat Rasulullah ketika tidak mau disolati. Maka Pak, ada seorang sahabat, ya Rasulullah, saya yang akan membayarkannya. Saya akan membayarkannya. Maju Rasulullah. Engkau akan membayarkannya? Iya ya Rasulullah. Maju, disolatilah. Besoknya Rasulullah SAW mendatangi sahabat ini. Bagaimana dengan haknya saudaramu? Apa engkau telah tunaikan? Belum ya Rasulullah. Hari kedua didatangi lagi oleh Rasulullah. Bagaimana dengan hak saudaramu? Sudah bayarkan? Belum ya Rasulullah. Besoknya dikejar lagi. Apakah engkau sudah bayar? Sudah ya Rasulullah. Apa kata Rasulullah? Al-an qad barudat. Sekarang jasadnya barulah dingin. Ya, barulah dingin. Sahabat Rasulullah ini membersamai Rasulullah. Pahala jihadnya tidak usah ditanya. Imannya, takwanya tidak usah ditanya. Cuma ada utang 2 dirham ini tadi. Ya. Kata Rasulullah, gara-gara apa? Gara-gara ditunda ini utang dibayarkan. Dia katakan Rasulullah, sekarang baru dingin jasadnya. Berarti sebelumnya panas. Ya. Makanya hati-hati dengan utang. Ketika itu Rasulullah mengatakan, siapa yang memiliki hak kepadaku, ambil. Siapa yang mengambil hartanya dariku, itu ahabbu ilayya, itu lebih aku cintai. Ya. Kemudian Rasulullah, sungguhnya siapa yang telah aku zalimi, maka ini kehormatanku, ini diriku. Siapapun yang mau mengambil haknya, aku persilahkan. Ada seorang sahabat, ya Rasulullah, aku memiliki hak terhadapmu. Sungguhnya engkau memiliki hutang 3 dirham, 3 keping perak. Maka Rasulullah merintahkan sahabat untuk mengambilkan uang Rasulullah, dibayarkanlah. Ada sahabat yang mengatakan, wahai sahabatku, engkau tega dengan Rasulullah, tega mengambil utangnya, ikhlaskanlah, seperti itu maksudnya. Maka ketika itu sahabat mengatakan, sungguhnya aku mendengar Rasulullah barusan mengatakan, siapa yang mengambil haknya dariku, dia lebih aku cintai. Maka aku ingin dicintai Rasulullah. Ya. Maka aku ingin dicintai Rasulullah. Ketika itu Rasulullah SAW mengatakan, siapa yang pernah aku pukul, maka ini badanku, aku siap untuk dikisas. Aku tidak ingin bertemu dengan Allah dalam kondisi aku memiliki kewajiban bagi saudaraku. Maka berdiri seorang lelaki dari Ansar, dia mengatakan, ya Rasulullah, sungguhnya engkau memiliki hak bagiku. Engkau telah pernah memecutku dengan sebuah ranting kayu ketika kita bersaf-saf di barisan jihad. Maka semua sahabat ketika itu bergemuruh. Ya sahabat, bagaimana engkau ingin cambuk Rasulullah? Ya. Berdiri Abu Thalib mengatakan, bi abi wa ummi ya Rasulullah. Demi bapak dan ayahku ya Rasulullah, sungguhnya aku akan menjadi penggantimu. Ya. Tidak mungkin Rasulullah dicambuk ketika menjelang wafat karena sakitnya sangat parah ini. Rasulullah SAW dipapah dia, digiring dengan 2 sahabat. Ketika itu Rasulullah SAW mengatakan, tidak wahai Abu Thalib, wahai Ali, sungguhnya aku yang memiliki kewajiban. Ya Rasulullah, sungguhnya saat itu engkau tidak menggunakan aku tidak menggunakan sehelai kain, maka aku ingin engkau membuka bajumu. Makin ribut sahabat, makin nangis para sahabat ini. Bayangkan ketika itu Rasulullah yang paling Allah cintai, yang melebihi cinta daripada seluruh para anbiya war rasul, dari nabi dan para rasul. Ketika itu sahabat semuanya menangis karena tidak sanggup dengan akan dicambuknya Rasulullah oleh sahabat ini, karena itu haknya Bani Adam. Para ulama menjelaskan hukukul adamiyyin mabni alal musyahah. Haknya Bani Adam ini dibangun di atas kaidah kikir, bakhil. Bani Adam kalau dia hanya 1 rupiah, 2 rupiah di dunia itu tidak akan ditagih, tapi di akhirat nanti meskipun hanya setengah rupiah itu akan ditagih. Akan ditagih. Ada namanya qantarah. Qantarah itu gerbang memasuki surga. Tidak bisa masuk surga sampai semua hak Allah dan Bani Adam ditunaikan. Tidak bisa masuk surga sampai selesai semua hak tersebut. Yang pernah dia mengambil harta orang, selesaikan.
Yang pernah memiliki hutang, tunaikan. Yang pernah menzalimi orang lain, dihalalkan, minta halalkan, karena itu sangat berbahaya bagi kita. Ketika itu berdiri Rasulullah membuka bajunya, nangis sahabat ini. Ya. Ketika itu, ya Rasulullah, apa engkau telah siap? Diambilnya itu pecut untuk memukul Rasulullah. Kemudian sahabat ini mendekat dan dia memeluk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sambil menangis. Dia katakan, "Ya Rasulullah, demi Allah, waktu inilah yang paling aku tunggu. Aku ingin bertemu di akhir hayatmu antara kulitku dengan kulitmu. Ya Rasulullah, siapa yang sanggup untuk mencambukmu ya Rasulullah?" Ketika itu para sahabat menangis radhiyallahu anhum. Rasul sallallahu alaihi wasallam akhirnya terbaring. Ketika terbaring, Rasul sallallahu alaihi wasallam dia tidak mampu lagi berdiri, saking sudah beratnya. Ada seorang anaknya Abu Bakar namanya Abdurrahman masuk, dia membawa siwak. Kemudian Rasul sallallahu alaihi wasallam melirik siwak tersebut. Kata Aisyah ini sangat peka dengan sesuatu yang dicintai dan diinginkan Rasulullah. Ketika itu dia katakan, "Aturidu siwak ya Rasulullah, kamu ingin bersiwak ya Rasulullah?" Ya, Rasulullah SAW mengisyaratkan dengan matanya, iya. Maka diambilkan Aisyah dari siwak tersebut, karena ini adalah saudara dari Aisyah, anak dari Abu Bakar radhiyallahu anhu. Maka ketika itu Aisyah melumat siwak tersebut, kemudian disiapkannya untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Akhirnya Rasul sallallahu alaihi wasallam bersiwak, kemudian datang Jibril alaihissalam. Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam kondisi sudah berwudu dan bersiwak di akhir hayatnya. Ketika itu Jibril datang memberikan pilihan terakhir kali kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Pilihannya dua tadi itu. Diberi semua yang ada di dunia dengan waktu yang tidak terbatas, usia yang tidak ada habisnya. Tetapi tidak mendapatkan di sisi Allah. Pilihan yang kedua adalah bersama Allah Subhanahu wa taala, bertemu dengan Allah di dalam surganya. Maka Rasulullah SAW menunjuk ke arah langit, ilar rafiqil a'la. Dia katakan, aku memilih di tempat tertinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya Rasul sallallahu alaihi wasallam melihat putrinya Fatimah, ya. Fatimah bintu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fatimah ini menangis, tidak sanggup dia melihat ayahnya. Kemudian Fatimah dipanggil oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, diisyaratkan. Datanglah Fatimah mendekat, dibisiki oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Bisikan pertama, Fatimah menangis. Karena apa? Karena bisikan pertama, aku akan dipanggil Allah dekat lagi. Kemudian Fatimah dibisiki yang kali kedua. Di kali kedua Fatimah tersenyum karena Rasul sallallahu alaihi wasallam mengabarkan bahwasanya sebentar lagi engkau pun akan menyusulku. Akhirnya Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan ila rafiqil a'la, ke tempat tertinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala, dan meninggal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Seluruh sahabat menangis. Seluruh sahabat ketika itu menangis.
Kemudian berita ini sampai tersebar kepada para sahabat yang berada di luar masjid. Akhirnya berkumpul para sahabat ini di Masjid Madinah ketika itu. Ketika berkumpul, akhirnya sahabat-sahabat ini duduk di masjid, menangis semuanya tanpa terkecuali. Ketika itu Abu Bakar masuk ke kamar Rasulullah, kemudian dia menutup kedua mata Rasulullah. Kemudian mencium keningnya. Abu Bakar mengatakan, sungguhnya engkau adalah hamba yang paling dicintai Allah. Sungguhnya kelahiranmu sangat membawa berkah sebagaimana meninggalmu. Akhirnya Abu Bakar naik ke atas mimbar. Umar bin Khattab ketika mendengar wafatnya Rasulullah SAW berdiri dia ambil pedangnya. Man qala bi anna Muhammadan qad mat, barang siapa yang mengatakan bahwasanya Muhammad telah mati, akan aku tebas lehernya. Umar tidak siap, tidak sanggup dia mendengar. Sambil dia menangis, dia mengatakan, siapa yang mengatakan Muhammad Rasulullah telah mati, akan aku tebas lehernya. Diam semua sahabat ini, tidak ada yang berani berbicara. Ketika itu Abu Bakar keluar dari kamar, dia naik ke atas mimbar. Kemudian dia mengatakan, wahai sahabatku, duduk. Mendengar itu, Abu Bakar naik ke mimbar. Umar bin Khattab pun memasukkan pedangnya ke dalam sarungnya dan duduk dia. Abu Bakar ketika itu khutbah, innal hamdalillah, segala puji hanya milik Allah, nahmaduhu wa nasta'inuhu, kami memujinya dan kami hanya meminta pertolongan kepadanya. Setelah itu Abu Bakar membacakan sebuah ayat, wa ma Muhammadun illa rasul, tidaklah Muhammad melainkan hanya Rasul Allah. Qad khalat min qablihi rusul, telah berlalu para rasul sebelumnya. Afa in mata aw qutila in qalabtum ala aqabikum, apakah kalau dia mati atau dia terbunuh kalian berbalik arah menjadi murtad? Wa man yanqalib ala aqibaihi falan yadurrallaha syai'a, siapa yang dia berpaling dari agama ini kembali murtad, maka Allah tidak sekali-kali termudarati, tidak sama sekali Allah dirugikan. Maka mendengar itu, kata Umar bin Khattab, aku sering mendengar ayat ini, tetapi seperti baru pertama kali aku mendengarnya. Kata Abu Bakar, man kana ya'budu Muhammadan fa inna Muhammadan qad mat, wa man kana ya'budu Allah fa inna Allah hayyun la yamut. Barang siapa yang menyembah Muhammad, maka sungguhnya Muhammad telah mati. Barang siapa yang dia hanya menyembah Allah, sungguhnya Allah maha hidup, Allah tidak pernah mati. Maka ketika itu para sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam ketika itu berkumpul untuk menguburkan jenazahnya. Banyak sahabat berkumpul di luar, sahabat dari kalangan Ansar, memikirkan siapa yang akan menjadi pengganti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika itu sahabat Ansar mengatakan, kami yang paling layak untuk menjadi pengganti Rasulullah. Karena Rasulullah SAW meninggal di Madinah, kami adalah tuan rumah di sini. Ketika itu datang Abu Bakar. Jadi kuburan Rasulullah SAW belum sempat dikuburkan. Abu Bakar datang. Ada apa kalian ini? Wahai Abu Bakar, sungguhnya kita harus memikirkan siapa yang akan menjadi khalifah, petinggi kaum muslimin yang akan menjadi pengganti Rasulullah ba'da wafati, setelah wafatnya. Maka Abu Bakar mengatakan, diam semua kalian. Sungguhnya hukum Allah dan Rasulnya adalah hukum yang paten, tidak boleh kita ganggu gugat. Sungguhnya Rasul SAW mengatakan, sungguhnya amir, pemimpin dalam umat ini adalah dari Quraisy, bukan dari siapapun, hanya dari Quraisy. Dan di antara kalian ada orang Quraisy, yaitu Abu Ubaidah Ibnul Jarrah dan Umar Ibnul Khattab. Maka pilih dari keduanya salah satu yang kalian ridhoi. Ketika itu Umar mengatakan, ya Abu Bakar, sungguhnya tidak ada yang lebih layak dibandingkan kamu, dibandingkan Anda. Maka Abu Bakar ketika itu dibaiat oleh Umar Ibnul Khattab. Semua para sahabat pun ikut membaiat Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu. Ini adalah kisah wafatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang disebutkan dalam sejarah
adalah musibah terbesar kaum muslimin. Karena setelah wafat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ketika itulah fitnah demi fitnah berdatangan. Ketika itu fitnah terus mendatangi para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, khususnya setelah meninggalnya sahabat Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sungguhnya Rasul sallallahu alaihi wasallam menyatakan rindu kepada kita, orang-orang yang beriman dan tidak pernah melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sejatinya kita harus memiliki dalam hati kita ini rindu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidakkah kita rindu dengan Rasulullah? Percuma kita sujud, kita baca Al-Quran, kita infak, mengumpulkan harta, kita punya jabatan, kita punya rumah di sana sini, aset banyak, tetapi kita tidak bertemu dengan baginda Rasulullah SAW di dalam surganya. Percuma semua itu, tidak akan bermanfaat harta, anak-anak, tahta dan jabatan kalau kita tidak masuk surga Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita terus diberikan keistiqomahan untuk menghidupkan majelis-majelis ta'lim seperti ini, karena ini adalah majelis yang diwasiatkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan semoga kita termasuk para pejuang dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampai kita bertemu Allah dalam kondisi Allah ridha dengan kita. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah menjadikan hati kita ini hati yang rindu dengan negeri akhirat, cinta kepada Allah dan Rasulnya, berjuang untuk agama Allah dan Rasulnya, tidak berkata tidak untuk agama Allah. Jadilah kita para pejuang dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akan bangga ketika kita dipanggil di telaganya dalam kondisi kita beriman dan memperjuangkan dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mungkin ini yang bisa kami sampaikan. Mohon maaf kalau ada salah kata. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.